Bunyi tetabuhan seiring dengan alunan seruling. Senja tampak lebih tua oleh rintik hujan, kembali memecah kesunyian pendopo Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat, Riau. Alunan musik ini berangkat dari dermaga kultur suku anak dalam di Rimba Indragiri yang kemudian dikenal dengan perbatinan Talang Mama. Kultur ini sendiri selama berabad-abad hidup dalam imajinasi kosmologi dan dalam wujud ritual pengobatan. Ritual ini disebut dengan bulian. Sebuah pengobatan secara magis oleh kumantan atau dukun yang dilakukan semalaman dengan gerakan-gerakan sakral untuk mengusir roh-roh jahat. Tanpa menghilangkan unsur-unsur gerakan dari bulian itu sendiri, dengan rasa yang halus, mencipta sebuah tari yang disebut rentak bulian. Penyerapan kultur dari masa silam ini agaknya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang logam. Berumah panggung di pinggir hutan karet Talang Jerinjing yang pintunya senantiasa terbuka lebar, tampaknya adalah gambaran sebuah relasi Kumantan Panjaitan dengan dunia sekitarnya. Dalam jagat besar makrokosmik, perbatinan Talang Mama tersebar pada 12 perkampungan di 5 kecamatan di Indragiri Hulu. Sementara jagat kecilnya mikrokosmik dipegang 6 orang Kumantan, 1 diantaranya
Kumantan Panjaitan. Kekuatan makrokosmik yang diserap mikrokosmik dalam jagat kepercayaan suku anak dalam ini secara sadar dan spiritual adalah benteng terakhir dalam menjaga keutuhan komunitas. Tak heran bahwa Kumantan Panjaitan adalah figur dalam komunitas dan doa-doanya melalui ritual bulian sangat dinanti. Lelaki kelahiran tahun 1952 dari generasi ke-77 dengan sistem garis ibu ini, dengan terah yang sama, secara turun-temurun adalah pemangku amanah dari leluhur. Kultur kehidupan yang memancar dari rumah panggung tanpa dinding penyekat yang sepi, konon sebagai panggung privat di Talang Jerinjing, dapat disebut sebagai rumah puisi. Akan muncul dalam ruang publik yang dapat dipandang sebagai teater kehidupan dalam bentuk ritual bulian. Kumantan memaknai bahwa dalam periode-periode tertentu dalam jagat kepercayaan, bulian adalah sebuah keharusan untuk diselenggarakan agar terhindar dari bencana. Dengan alat musik yang sederhana, usai bekerja, mereka menjadikan jagat mikrokosmik sebagai teater kecil untuk berekspresi dalam lagu bersama keluarga. Kultur kehidupan ini dalam lintasan sejarah dan kehancuran hutan berdialektika dengan kultur kematian yang diakselerasi anasir ekonomi dari seberang parit jagat Talang Mama. Jagat ini dalam kultur kehidupan adalah sebuah kesederhanaan yang sangat dekat dengan alam yang menghidupinya. Dia mati anak apa dia mati adik. Biarpun habis hutan wilayah, biarpun apa yang habis lah. Yang bulian itu Pak sampai saat tetap akan dijadikan. Tidak bisa. Itu harus. Sebila Pak kita tidak lakukan bulian itu,
kumantan itu akan jatuh sakit mati. Ritual bulian diawali dari relasi kumantan sebagai mikrokosmik dengan makrokosmik tentang anasir-anasir jahat yang akan menimpa keseluruhan komunitas. Dan kemudian dilakukanlah persiapan yang panjang dan rumit serta biaya yang besar. Sebagian besar bahan-bahan ini dahulu mudah didapat dari meramu hutan. Namun kini, bahan-bahan itu sebagian harus dibeli dari pasar sehingga ongkosnya lebih mahal. Perangkat utama yang dipersiapkan dalam berbulian ini adalah membangun miniatur bangunan yang disebut ancak. Balai ancak yang dihiasi jalinan dedaunan kelapa dan daun enau dalam imajinasi orang Talang Mama dimaknai sebagai makrokosmik jagat besar yang menjadi sumber kekuatan magis. Persiapan ini dilakukan secara bersama-sama oleh komunitas Talang Mama layaknya sebuah perhelatan. Seiring dengan remang-remang kemerahan membungkus kosmik, bulian pun dimulai. Magis dan indah dipandang mata. Lewat pengobatan dari masa lalu yang kemudian menjadi sejarah inilah, bersama aktivitas yang menyertainya di depan, bulian menyebar kemana-mana, sehingga perbatinan ini dikenal dan menyeruak daratan Riau. Dan dengan bulian ini pula, Talang Mama yang sampai kini masih bertahan dengan kulturnya membekaskan ingatan, pikiran dan pandangan tentang hutan sebagai makrokosmik yang bukan ruang hampa. Sepanjang malam dalam bulian ini, kumantan, anak bayu dan gading sebagai dayang-dayang mengitari ancak dengan berjalan dan merentakkan kaki untuk menyerap magis makrokosmik yang ada di dalam balai ancak.
Dari ruang magis jagat suku anak dalam inilah kemudian mewujud sebuah seni tari yang kemudian dikenal dengan rentak bulian. Lenggang-lenggok dalam gerak tari rentak bulian di abad ini, bagaimanapun, adalah sebuah penggambaran perbatinan ini dalam sejarahnya menempuh lintasan ruang dan waktu. Di sini, dari rentak tari untuk menciptakan keindahan seni hingga simboliknya, bulian masih mengambil peranan pada masa sekarang. Dan dari kedua wilayah itu pula, kosmik bulian masuk ke kosmik seni. Batang mayang yang menjadi media untuk menerima pesan dari nenek moyang, walaupun di mata hanya tampak ruas-ruas berisi butiran sebesar beras sebagai cikal bakal buah pinang terurai di udara, menciptakan sebuah keindahan. Seperti menyambung tari dengan bulian. Secara tematik, tari rentak bulian ini adalah akulturasi ajaran leluhur dalam kosmologi magis yang rohnya masih ada di sana dengan kosmologi orang-orang di abad ini. Rupanya, ritual pengobatan bulian adalah sesuatu yang berharga dan kehormatan baginya. Sesungguhnya adalah hak karena mereka masih ada di sana.
Begitulah tradisi berbulian, harta budaya anak bangsa, dan di sana pula bulian direntak.